Hehehe, ketemu lagi dengan saya, Frans Sinaban. Kita bahas di materi umum kuliah Profit 11, KP 11, teknik dasar closing penjualan. Ya, gimana kawan-kawan tekniknya? Aku udah bolak-balik ini. Jualan apapun, asal aku udah kira-kira udah mau laku, ujung-ujungnya nggak jadi beli. Nah, kalau begitu, ada hal-hal yang belum Anda lakukan. Kalau misalnya masih lebih banyak penolakan daripada pembelian. Penolakan adalah hal yang wajar, tapi jangan sampai selalu ditolak. Berarti Anda harus evaluasi caranya bagaimana. Oke, teknik dasar closing penjualan adalah langkah penentu Anda apakah customer memutuskan langsung beli. Yang kedua, pikir-pikir dulu, atau yang paling fatal, nggak jadi beli. Jadi teknik closing yang tepat akan membuat customer membeli produk Anda dengan cepat. Teknik yang tepat, hasil yang cepat. Nah, namun di sini kawan-kawan semua, ada banyak triknya, tapi nggak bisa semuanya kawan-kawan terapkan untuk bisnis kawan-kawan. Ya, Anda harus pilih salah satu, pilih salah dua, apa tiga, atau empat. Yang mana kira-kira yang masuk akal, yang cocok diterapkan di bisnis Anda. Karena saya nggak pernah tahu Anda saat ini sedang menjalankan bisnis modelnya yang seperti apa. Ya, jelas ya? Nah, yang pertama, tekniknya adalah ditanya harga, jangan langsung jawab harganya. Nah, ini trik ini khusus untuk Anda yang jualan produk yang fitur dan benefitnya itu tidak umum. Ya, jangan Anda tanya, misalnya nih, Anda jual helm harganya, helm fitur dan fungsinya Anda sudah tahu. Semua orang tahu fungsi helm apa. Lalu Anda ditanya, Mbak, fungsi helm itu, Mbak, harga helm itu berapa ya? Lalu Anda mau mutar-mutar lagi. Nah, kurang afdol. Ya, tapi kalau misalnya dia sedikit lebih premium, helmnya boleh. Tapi kalau helm-helm murahnya nggak usah digituin lah. Ya, repot Anda. Oke, kita bahas. C itu customer, A itu Anda. Ya, yang ini. C customer, A itu Anda. C customer, A Anda ya. C customer, A Anda. Begitu selanjutnya. C customer nanya, berapa harga skincare-nya misalnya. Lalu Anda jawab, itu 97.000 Mbak harganya. Itu yang salah. Itu salah. Kalau Anda ngomong begitu langsung, oh 97.000 ya. Oke ya. Nah, jadi yang benar yang mana? Misalnya, Mbak, harga skincare-nya berapa? Lalu Anda jawab, hai Mbak, Mbak mau beli skincare kalau boleh tahu untuk mencerahkan kulit atau hanya melembabkan kulit? Kalau bisa dua-duanya sih, dia bilang. Lalu Anda jawab, oh dua-duanya ya Mbak. Mbak sebelumnya udah pernah pakai produk ini belum? Nah, dimainkan dulu, jangan langsung jawab. Karena tujuan Anda memainkan ini supaya menggali kebutuhan si customer. Dia maunya yang cari yang bagaimana. Dia mau cari produk yang seperti apa. Lalu Anda sudah bisa menggambarkan strategi apa yang Anda mau pakai ke target market Anda ini. Ya, nanti kita bahas lebih dalam lagi cara-caranya. Yang kedua, tutup pertanyaan dengan pertanyaan. Ya. C, customer, HP Vivo V21-nya ready mas, misalnya. Dia tanya begitu. Ya, ini sama dengan tadi ya, proses gali kebutuhan customer ya. Lalu Anda jawab, ready mas. Mas mau yang warna biru, putih, atau hitam ya? Terus, dia jawab lagi, hitam yang gimana ya mas, misalnya. Atau putihnya yang cantik nggak mas? Atau yang gini-gini nggak mas? Gitu. Misalnya begitu. Tapi Anda sudah nggak langsung jawab, tapi gali dulu kebutuhan dia.
Contoh yang kedua, yang ini. Contoh yang ini. Ada parfum aroma yang lembut gak? Gitu. Dia nanya Anda. Anda jawab, ada Kak. Kalau boleh tahu, Kakak mau pakai untuk aktivitas di dalam ruangan atau di luar ruangan ya? Nah, saya aktivitasnya di luar ruangan. Loh, kok yang lembut misalnya gitu. Kakak, kalau misalnya kakak aktivitasnya di luar ruangan kan cenderung lebih berkeringat dibanding dengan orang yang aktivitasnya di dalam ruangan. Kalau gitu kakak jangan cari yang lembut, nanti wanginya nggak terasa. Kakak cari yang agak lebih tajam sedikit, tapi kalau misalnya kena keringat kakak, itu parfumnya itu wanginya lebih segar. Oh iya ya gitu. Iya kak gitu. Nah, di situ dia merasa, iya Anda ini pakar ya di bidangnya. Dia mengerti sebenarnya aku ini butuhnya apa. Gitu kan? Nah, yang contoh yang ketiga. Baju kaos ukuran XL ada bang? Anda jawab, ada bang. Abang mau kerah bulat atau kerah yang V bang? Gitu, digali kebutuhannya. Ya itu teknik dasarnya ya kawan-kawanku semua. Nanti ada trik-trik closing penjualan yang lebih upgrade lagi. Nanti akan kita bahas lebih dalam. Oke, yang ketiga. Teknik dasarnya itu jangan bantah customer. Plus, berikan pujian normal. Ini adalah proses membuat nyaman customer Anda. Jangan dibantah. Apapun, walaupun dia punya statement atau pernyataan yang keliru, yang salah, nggak usah dibantah. Ya, dialihkan aja. Terus, kalau bisa Anda berikan pujian-pujian kecil yang normal, jangan yang lebay. Karena kita sebagai penjual, ya, harus menjadi pribadi yang menyenangkan. Kalau kita punya kepribadian yang menyenangkan, siapapun akan senang dekat dengan kita. Apalagi customer kita akan bahagia belanja di toko Anda karena ada pribadi yang menyenangkan di sana. Oke. Karena sering sekali penjualan terjadi bukan karena produk Anda bagus. Ini quote-nya. Sering sekali penjualan itu terjadi bukan karena produk Anda bagus, bukan karena harga Anda murah, tetapi karena customer senang dengan Anda. Contohnya gimana bang? Ini contohnya. Mbak, tas Mbak Yuli bagus ya. Beli di mana model begini? Padahal Anda kan bukan jualan tas. Anda misalnya jualan skincare. Lalu Anda tanya, Mbak tasnya bagus ya gitu. Mbak, saya dari dulu cari yang model begini, Mbak. Nggak ketemu loh Mbak. Tapi yakin ya tasnya bagus ya. Jangan Anda lihat tasnya jelek lalu Anda bilang bagus, itu menghina namanya. Cari apa yang bagus dari customer Anda, puji. Mbak rambutnya, gelombangnya unik ya gitu. Mbak alisnya tuh ini ya, Mbak bulu matanya tuh lentik ya gitu. Kalau perempuan, kalau laki-laki, Bang bewoknya tebel ya gitu. Senang diperhatikan. Kalau dia wangi, iyo. Misalnya Anda jual kuliner, terus lihat customer Anda nggak ada yang bagus dari dia, tapi dia badannya wangi, puji, Bang, abang wangi ya, gitu. Keren ya, pakai parfum apa ya bang? Hanya dengan pujian kecil sedikit aja, masa sih, gitu. Maka orang ini akan merasa senang dengan Anda. Nanti dia pakai parfum lagi, belinya ke tempat Anda, nggak mau ke tempat yang lain. Karena apa? Di tempat lain Anda udah begitu bagusnya, rapinya, gantengnya, bersihnya, tak ada satu pujian pun keluar dari mulut Anda. Nah, kenal dengan Anda yang udah bolak-balik beli di tempat dia, nama Anda pun dia nggak hafal. Coba kalau Anda datang ke satu toko, misalnya kita bilang kuliner pinggir jalan, lalu Anda jualan, Anda jualan di sana, ada customer Anda satu atau dua kali aja beli, lalu Anda tanya namanya siapa, lalu pembelian dia yang ketiga, lalu Anda bilang, halo Mas Budi, apa kabar? Sehat? Itu Mas Budi, saya yakin, saya percaya, saya jamin gak akan pindah ke tempat lain lagi. Karena apa? Karena ada pribadi yang menyenangkan. Wih, aku dihafal namanya. Jarang ada yang begitu kawan-kawan. Ini sulit.
Enggak mudah, tapi Anda mau atau tidak melakukannya. Oke? Iya. Kalau dia punya statement tentang politik ya, sambil Anda mengerjakan packingan misalnya, sambil Anda masak misalnya, sambil Anda mengerjakan bisnis Anda, di situ dia juga ada. Lalu dia ngasih pandangan politik tentang pemerintah di Indonesia ini. Lalu Anda nggak setuju dengan pendapat dia, ya nggak usah dibantah, keles. Ya udah iyain aja gitu ya, sekali-sekali bermuka dua, nggak ada masalah. Oh iya ya Pak, iya ya gitu. Tapi nggak usah Anda sambung-sambungin. Kalau bisa Anda ngeles, larikan ke arah yang lain. Itulah pribadi yang menyenangkan. Gak ada guna juga debat sama dia. Ujung-ujungnya apa? Dia kalah debat, dia nggak datang lagi ke tempat Anda. Gitu. Paham? Paham. Yang keempat, jelaskan fitur dan benefitnya, plus informasikan harganya. Jadi setelah Anda gali kebutuhan customer, sambil Anda tetap menjadi pribadi yang menyenangkan, Anda sisipkan untuk menjelaskan fitur produk dan benefitnya sesuai dengan kebutuhan customer Anda. Ya, udah Anda jadi pribadi yang menyenangkan, Anda gali kebutuhan customer. Terus Anda sisipkan, jelaskan fitur-fitur produk Anda, jelaskan nih benefitnya apa-apa aja. Jadi sambil-sambil membangun hubungan, sambil-sambil jualan juga. Ya, jadi lebih masuk dia, klop. Jadi begitu datang orang nggak langsung dijejeli, Pak beli ini, Pak beli itu, Pak ujung sana bagus, Pak ujung sini bagus, Pak. Ya semua bagus, namanya Anda jualan. Ya, teknik-teknik dasar ini Anda pakai aja, mudah kok. Oke? Yang ke selanjutnya itu fitur itu jenis barang, menu, varian, jenis juga, komponen dari sebuah produk. Benefit, manfaat yang akan didapatkan customer dari sebuah produk. Nah, setelah Anda pastikan customer sudah mulai tertarik ingin bawa pulang produk Anda, disitulah Anda menginformasikan harga jual. Jangan lupa pakai trik mengecilkan harga di KP10. Ya, ini dipelajari lagi, dibaca lagi di dalam ini. Setelah Anda pastikan customer Anda sudah mulai tertarik ingin bawa pulang, sudah mulai ada geliat-geliat, gelimet-gelimet gimana gitu. Ingin udah kepengen bawa pulang produk yang Anda udah jelaskan fitur dan produknya tadi, benefitnya tadi, disitulah Anda kasih tahu harga jualnya. Nah, jangan lupa pakai trik mengecilkan harga jual dari KP10. Jelas? Yang kelima, berikan efek scarcity. Scarcity efek kelangkaan. Now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Ya, setelah Anda gali kebutuhan, jelaskan fitur dan benefit, plus informasikan harga jual dari kebutuhan Anda, maka langsung tembak dengan scarcity. Now or never. Ya, misalnya begini. Contohnya begini. Oh ya Mbak, oh ya Kak, kebetulan hari ini kita lagi ada promo spesial. Beli 1 unit HP Vivo, Kakak dapat paket data 100 GB Kak. Waduh, 100 GB loh. Selama persediaan masih ada ya Kak. Anda bayangin, kuota 100 GB gratis kan sejalan dengan produk HP yang mau dibeli. Nyambung, make sense, pasti dimakan, nggak ada cerita nggak dimakan. Tapi selama persediaan masih ada. Nanti kalau persediaannya udah habis, maaf ya Kak, kita nggak bisa kasih lagi. Wih, emang stok kamu ada berapa lagi? Maaf Kak, cuma 2 lagi untuk hari ini. Jadi besok bisa datang. Ya mudah-mudahan nggak ada yang datang hari ini Kak. Kalau misalnya Kakak mau keep, boleh DP dulu, atau boleh panjar dulu, atau boleh langsung beli Kak, lebih bagus gitu. Itulah tekniknya, scarcity. Yang kedua, yang ini. Ya, yang ini. Kalau Mas beli motornya sekarang, saya kasih jas hujan keren ini Mas. Saya punya, kebetulan saya cuma ada 3 pieces lagi. Karena kalau besok saya nggak jamin masih ada ya Mas. Ya, saya kasih jas hujan keren. Make sense nggak? Mau beli motor,
gratisnya jas hujan. Ya make sense dong. Dimakan nggak? Dimakan, pasti dimakan. Oke? Jadi itulah contoh efek scarcity. Yang keenam, tanya kenapa. Tanya kenapa. Nah, pikir-pikir dulu atau nggak jadi beli. Tanya sama mereka. Ya, setelah Anda lakukan serangkaian teknik closing tadi, namun customer Anda tetap masih mau pikir-pikir dulu atau malah nggak jadi beli, masih ada satu hal lagi yang harus Anda lakukan. Ya, Anda perlu tanyakan, tanya sama mereka, tanya balik sama mereka. Tanyanya gimana? Nih, mohon maaf sebelumnya kak, kakak nggak jadi beli nggak apa-apa kok kak. Tapi kalau boleh tahu kak, apa ya pertimbangan kakak sehingga masih mau pikir-pikir dulu? Ini sebagai bahan evaluasi dari saya aja kok kak, untuk saya aja kok kak. Di kedepan harinya supaya saya bisa berubah. Mana tahu ada yang kurang dari saya. Gitu. Jadi setelah Anda beberapa kali penolakan, Anda catat. Ya, Anda catat semua alasan customer Anda yang lari, yang pikir-pikir dulu, yang nggak jadi beli, Anda catat semuanya. Jadikan itu sebagai bahan evaluasi next ke depan untuk Anda perbaiki. Ya, Anda sudah tahu masalahnya apa, Anda sudah tahu solusinya, itu yang harus Anda kerjakan. Dan Anda harus cari solusi apa yang terbaik yang bisa Anda dapatkan. Oke? Yang ketujuh, berikan tawaran terakhir. Nah, ketika dia udah ngomong, dia pikir-pikir dulu, lalu dia kasih alasannya, bisa cuman dicatat aja, bisa juga pakai yang ketujuh ini. Misal dia ngomong, aduh saya nggak jadi beli karena saya keberatan sama harganya terlalu mahal. Ya, kan ini harga kamu mahal banget. Anda bisa lakukan hal ini, turunkan harga jual Anda, pastikan Anda tetap untung, nggak apa-apa deh, yang penting dia beli. Mungkin Anda ngasih harga terlalu mahal, mau ngetes pasar dulu, tapi nggak ada masalah, Anda kurangi sedikit, yang penting Anda ada jualan hari itu. Jangan terlalu kaku jadi manusia. Anda punya margin 30.000, 50.000. Ada orang susah, dia kepengen sih beli, tapi Anda harus margin 50.000. Waduh, kurangi kenapa? Jadi 20.000 marginnya, tapi kan tetap jualan, tetap untung. Ya? Atau dia ngomong, saya belum ada uang, masih mau hunting-hunting dulu boleh? Loh, ini bahasanya aja, dia nggak ada uang. Belum tentu dia nggak ada uang, dia mau cari-cari dulu. Lalu Anda bisa buat gini sama mereka, tawarkan DP dulu, plus tetap dapat hadiah scarcity-nya Anda tadi. Oh, kalau misalnya Mbak nggak ada uang, boleh kok DP dulu, DP berapa aja boleh kok gitu. Nanti kita simpan ini bonus-bonus ini untuk Mbak gitu. Jadi Mbak besok datang lagi atau minggu depan datang lagi, ini udah punya Mbak gitu. Oh iya, bisa. Tapi kalau dia cuma alasan aja, ya nggak ada masalah. Anda tinggal mengumpulkan koleksi-koleksi tadi supaya menemukan mana sih alasan yang paling sering dikeluarkan oleh calon customer yang nggak jadi beli. Nah, yang ketiga, fitur dia ngomong nggak jadi beli karena fitur dan benefitnya itu nggak sesuai harapan dia. Dia mau carinya yang gimana? Nah, ini tugas Anda, catat kebutuhan seperti apa yang dia mau. Ya, minta nomor WA-nya, carikan produk yang dia mau, lalu tawarkan ulang produknya, nanti Anda WA balik. Mana tahu Anda punya teman yang jualan produk yang dia cari, kan gak ada masalah Anda jadi agen juga. Sambil-sambil Anda mengevaluasi bisnis Anda bisa bantu mereka cari, Anda tetap bisa jualan walaupun bukan jualan produk Anda jualan produk teman Anda, yang penting Anda tetap dapat dibagi keuntungannya. Begitu ya. Oke, itulah dia 7 tips trik
dasar, teknik dasar closing penjualan. Ya, teknik dasar aja nih. Ada teknik yang lebih superior lagi kita bahas di video selanjutnya. Oke, Anda sudah tahu target market KP1, pain dan gain KP2, false belief KP3, titik kelemahan KP4, temperatur customer KP5, 4 tipe customer KP6, kata-kata hipnotis penjualan KP7, trik membuat kata lebih dipercaya KP8, teknik menentukan harga jual KP9, trik mengecilkan harga jual KP10, teknik dasar closing penjualan KP11. Wah, saya aja yang ngomongkannya capek, apalagi Anda ya. Ya, segini banyak Anda udah tahu. Tapi belum selesai sampai di situ. Ya, kawan-kawan, kita lanjut belajar lagi. Di materi yang selanjutnya, trik closing menggunakan teknik NLP, Neuro Linguistic Programming, ada di KP12. Apa itu NLP, Bang? Kita bahas lebih dalam di video selanjutnya. Oke, see you next.